Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat FM2 yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Sedikit saja refleksi 2 Tawarik 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 yang menjadi bahan perenungan di perayaan 37 tahun pentadisan Gereja Sion dan 3 tahun pentadisan Gereja Maranatha. Ibu bapak pembacaan ini memberikan kepada kita pelajaran berharga tentang kenyataan sakit yang dialami karena dosa dan kejahatan. Raja Yoram ini adalah raja yang masih muda, punya kemampuan, punya kekuatan, punya kekuasaan, dia punya segala-galanya, tetapi dia mati dengan tidak dicintai. Dia mati diakibatkan karena dosa. Sepintas kita melihat dari teks ini sudah paham apa yang menjadi penyebab dosa Raja Yoram. Yang menjadi penyebab dosa itu adalah yang pertama, dia sedengar-dengar. Dia tidak seperti Raja Yosafat yang adalah ayahnya, yang memerintah dengan kemurnian dan ketulusan, memerintah karena dia melaksanakan apa yang menjadi tugasnya untuk mesejahterakan rakyat. Tetapi warisan itu tidak akan menjadi sebuah warisan yang harus dia lakukan untuk mesejahterakan rakyatnya. Tetapi dia mempergunakan kekuasaan itu, kepemimpinan itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Apa saja? Kalau
Karena itu kembali dan jangan berbuat dosa lagi. Para saya tidak menginginkan bulan Bapak, inti dari teks ini yang mesti menjadi bagian refleksi kehidupan kita untuk tidak terus hidup dengan dosa. Dalam sakit itu Tuhan dimuliakan. Artinya apa? Dalam penderitaan, dalam kejatuhan, Tuhan dimuliakan karena Dia mengasihimu. Dia mengasihimu, memberi kepada engkau waktu dan kesempatan untuk kembali kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu, bahkan 37 tahun yang lalu, itu adalah hari tanggal yang sangat bersejarah bagi umat spiritual. Tanggal 7 November 2024, saat penetapan tanggal gedung gereja Maranatha ini untuk ditadiskan dan diresmikan, baik PND, baik itu panitia, atau sesada bahwa penetapan tanggal itu akan sama dengan tanggal gereja di bawah. Betul Bapak Ibu? Atau sebenarnya Bapak merasa di bawah itu tanggal 7 November 1987 itu adalah waktu yang dipersediakan bagi kita untuk mewujudkan penormalan kita. Yang mungkin saja mereka yang telah menormalkan segalanya untuk baik alam ini, ada yang telah pergi, tapi juga ada yang sudah berumur bahkan sampai saat ini. Dan tanggal 7 itu adalah tanggal yang betul-betul itu tidak ada dalam benak kita sekalipun. Tatkala tanggal itu ditentukan di Bapak atau bila dibuka proses ini, tanggal 7 pas akan sama. Bapak ya, ada Bapak ya, Bapak Sekretaris Penelitian, ada Bapak Budi ya. Jadi ini sejarah yang memang mesti kita terus terangkan. Dalam sakitmu, tatkala kita membangun rumah Tuhan, tetapi dalam penderitaan itu Tuhan dimuliakan. Bukan berarti kita bermegah karena gedung gereja ini. Karena itu bukanlah kita bermegah dengan apa yang telah kita lakukan, buatan tangan kita. Jangan. Tuhan tidak menentukan kita seperti itu. Gedung gereja bisa dibangun dalam kurun waktu tertentu, baik 3 tahun, 10 tahun, bahkan perencanaan itu dia bisa meleset. Tetapi membangun karakter umat sebagai gereja itu adalah hal yang terpenting. Nah, ini penting bagi kita itu Bapak, supaya jangan kita bermegah dengan bangunan ini. Ini benda mati. Dalam beberapa waktu kita dapat membangunnya, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun karakter hidup umat. Itu yang sangat penting, sebab berkat di Bapak kita semua ini adalah gereja-gereja yang hidup. Tanggal 7 kemarin 3 tahun lalu, sebisa lihat umat lain paling banyak. Sekarang ini yang bisa lihat kursi-kursi kosong banyak. Mungkin sudah tanggal 7 itu atau perlu sosialisasi, tetapi ini kan sudah disampaikan jauh-jauh hari. Karena itu tanggung jawab kita adalah mengingatkan, menceritakan, supaya jangan kita tokut data dengan apa yang telah kita lakukan. Bekerja untuk sesuatu yang baik itu, janganlah kita melihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang dilakukan karena mereka. Misi Allah itu dilakukan. Itu tidak seperti one man show. Demikian pula bekerja mereka sebisa. One man show ini adalah seperti orang. Dia rasanya kuat, dia punya segala, bisa menentukan apa-apa, tetapi dia tidak sadar bahwa kekuasaan itu adalah titipan. Kekuasaan itu adalah bagian dari kasih karunia untuk diperlukan dan sejahterakan membangun kemaslahatan hidup bagi bangsanya. Tetapi dia mempergunakan kekuasaan, kepemimpinannya hanya untuk dirinya sendiri. Konsekuensi kalau dengan Allah adalah kebinasaan. Kebinasaan yang tidak dicintai. Coba Bapak atau membayangkan atau menghindari yang tidak dicintai itu
sesuatu hal yang sangat-sangat apa ya, susahnya tidak kata. Itu ibarat kalau lubang itu dalam diri sendiri. Karena itu baiklah apa yang kita miliki, mari kita mensyukurinya, kita mempraktekannya untuk dapat memanfaatkannya bagi keberlangsungan hidup kita bersama. Karena itu sebagai umat yang Tuhan, cara kita bersyukur dan memohon kasih Allah, berjumpa dengan Yesus melalui doa, baca doa, puji-pujian, dan itu harus kita lakukan. Apakah 37 tahun, 3 tahun, bukan hanya ibadah ritual yang kita pakai sebagai tempat untuk memuliakan Allah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita telah membangun relasi-relasi dengan Tuhan secara intens? Bukan berarti kita harus bilang kita bisa di gereja, orang tahu, bukan Tuhan. Gereja ini adalah baik Allah yang tulus. Jangan kita menodainya, jangan kita mencederainya karena kemanusiaannya. Tetapi baiklah kita mempergunakan kasih karunia Allah ini untuk memperkuat spiritual kekristenan kita, membangun spiritual kekristenan yang memiliki etika adat, tetapi juga norma-norma kehidupan yang sesungguhnya mencerminkan gambaran dari Allah lewat firman yang diberitakan. Banyak yang mendengarkan, tapi belum tentu kita mampu melakukannya. Terkadang orang mengatakan atau bertanya supaya gereja ini penuh, gereja ini penuh dengan kesucian, tetapi belum tentu kita pulang, kita hidup dulu dan suci. Karena itu Ibu dan Bapak, mari kita membangun komitmen dengan Tuhan. Dan komitmen itu dia mesti konsisten. Secara kontinu itu terbangun dalam relasi-relasi hidup. Sebab ini adalah sebuah perjalanan yang mesti kita lakukan dengan penuh ketulusan. Ketulusan, kerja tulus, melayani tulus. Maka buah dari karya tulus itu akan menunjukkan kita semua sebagai pelayan dan umat yang ada di Jumat DPP ini. Apalagi ibu saudara-saudara Jumat, karena itu di usianya yang 37, usianya yang 3 tahun, mesti semua kita menjaga, merawatnya dengan baik. Gunakanlah uang yang gereja ini sebagai tempat doa, rumah doa, gumul pribadi, gumul keluarga, sebagai bentuk syukur kepada kasih Allah. Jangan cuma kata-kata baik dan berkomentar. Dalam sakitmu aku menangkanmu, dalam susahmu aku menemukanmu, dalam penderitaanmu marilah kepadaku, aku akan memberi kelebihan. Kadang-kadang kita begini, kita sepi di gereja, tapi kita mau hati di selalu ada. Kita sepi di gereja, tapi kita mau rumah itu juga. Tetapi terkadang pemahaman seperti itu mesti kita dudukan dengan baik. Sebab apa? Relasi dengan kita, makna dari sebuah persekutuan itu jauh lebih penting daripada diri sendiri. Peliharalah persekutuan itu, peliharalah ketulusan itu, jaga ketulusan gereja. Maka demikian kita pun bisa mampu menjaga ketulusan hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Jaga baik-baik, jaga akan baik-baik, jaga akan baik-baik, pelihara akan baik-baik. Bukan itu gereja yang kokoh dan megah ini melambangkan keagungan dan kesempurnaan kita yang dapat membangun. Jangan seperti ini. Sebab yang paling penting membangun karakter hidup umat, itu yang sangat penting bagi pertumbuhan gereja di zaman now. Nah, karakter
di bumi dan di surga. Selama 2 tahun gereja Maranatha yang bagus ini semoga tetap menjadi sarana pembinaan umat, tempat pemberitaan misi Allah dunia ini. Cuma saja kalau juga ini datang dari hari, kalau atau tidak mampu untuk apa, untuk dapat membuka hati umat, mendapatkan sentuhan kasih. Percuma malam ini dia menjadi kenyataan indah di bawah daripada diri, tetapi tidak dipahami dengan karakter mental dan spiritualitas umat. Karena itu pemegang gereja ini, tapi juga siap. Baiklah kita menunjukkan itu dalam membangun relasi-relasi ini kita ke depan. Banyak cerita, banyak kisah kasih, ada penerbangan, ada penderitaan, ada begitu banyak problematika dalam proses itu. Apakah gereja ini mati? Tidak. Pembangunan ini mati? Tidak. Tetapi dia terus bekerja karena kuat desa mereka. Tuhan pasti buka jalan. Pendeta yang punya hashtag yang selalu disampaikan tentang proses pembangunan ini digumuli di tengah-tengah jemaat GPI. Bukan sampai di sini saja, tapi buat dan sampaikan itu pasti buka jalan. Itu berarti tanggung jawab kita ke depan adalah bagaimana kita hidup ini menjadi berbunga dan berbunga. Tidak seperti Yohan yang gagal dalam memanfaatkan kasih karunia Allah. Jangan seperti itu. Baiklah kita seperti Yosafat dalam kemuliaan hatinya, dia melayani anaknya diberkati, tetapi tidak diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Dia mati khusus yang tak disembuhkan dan tak dicintai. Itu adalah jalan hidup yang dia pilih. Hidup adalah pilihan. Pilih mana? Ada 2 pilihan saja dan 2 roh yang selalu bekerja, roh baik dan roh tak baik. Semua tergantung kemuliaan hati. Sebab hidup ini susah-susah gampang. Karena itu minta petunjuk Tuhan. Jangan lupa berdoa, sebab dalam doa itu Tuhan akan membuka pintu-pintu berkah, pintu-pintu keluar bagi kita. Tatkala kita mengalami sambungan-sambungan dalam kehidupan. Dirgahayu gereja Maranatha yang ketiga dan gereja Sion yang ketiga. Semoga pengorbanan, pelayanan, dedikasi, perjuangan air mata itu tidak sia-sia. Tetapi perjuangan itu air mata itu dia akan menerangi jalan-jalan kehidupan yang penuh dengan kekeluargaan. Jadilah